Jadi sekarang kita akan membahas proses fabrikasi dari solar cell. Tadi ingot yang tadi sudah dipotong sehingga menjadi silicon wafer yang tebalnya sesuaikan. Jadi sekarang kita ada di sini. Sekarang kita dari sini akan membentuk solar cell, ya. Jadi step pertama setelah sel dipotong adalah memberi tekstur, ya. Kalau masih ingat, untuk meningkatkan refleksi kita melakukan tiga tahapan. Ada memberi anti reflection coating, memberi texturing, ya. Jadi texturing ini adalah untuk mengkasarkan permukaan silikon yang wafer tadi. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi refleksi, ya, mengurangi refleksi cahaya matahari. Jadi caranya adalah dengan memberikan larutan etching, ya. Memberikan larutan etching pada silicon wafer yang nantinya akan larutan etching ini akan mengikis permukaan yang tadinya datar menjadi bergerigi kasar seperti ini. Jadi untuk kristalin silikon itu biasanya di larutan etchingnya itu larutan alkali atau larutan NaOH, ya, untuk kristalin silikon. Sedangkan untuk polikristalin, ya, untuk polikristalin itu biasanya memakai larutan asam, acidic atau asam, ya. Jadi ini tergantung dari jenis kristal silikon kristal yang kita pakai. Kalau kita pakai single kristal itu biasanya memang larutan alkali, larutan NaOH yang dipakai untuk mengasarkan permukaan wafer tersebut. Sedangkan untuk polikristalin memakai larutan asam, ya. Kemudian step selanjutnya adalah difusi fosforus, ya. Jadi ini adalah proses di mana kita menambahkan dopan P. Jadi ingat, untuk solar cell kita perlu PN junction. Jadi ini adalah proses untuk mengenalkan P. Jadi fosforus, ya. Ini fosforus. Kalau fosforus ingat ini untuk N atau P nih. Coba diingat lagi, ya. Jadi ini tujuannya untuk mengenalkan fosforus supaya terbentuk PN junction, ya. Ini dilakukan untuk membentuk PN junctions. Ini dilakukan di furnace khusus yang diberi gas yang mengandung fosforus. Jadi step selanjutnya adalah edge junctions isolations. Jadi kalau misalnya ini adalah step di mana kita membuang kelebihan fosforus yang tidak kita inginkan. Jadi kita kan sebelumnya memberi fosforus ke solar cell tersebut. Sekarang kita akan membuang fosforus pada bagian-bagian yang tidak diinginkan seperti pada sudut solar cell tersebut, ya. Jadi kalau Anda ingat lagi sebelumnya, kalau silikon diberi P, diberi dopan, itu konduktivitasnya naik. Nah, sekarang Anda punya solar cell seperti ini. Terus ketika diberi fosforus, itu di depan ada fosforus, di belakang ada fosforus. Sedangkan kita nggak pengen yang depan dan belakangnya solar cell itu berhubungan, ada kontak, ya. Dia harus nggak ada kontak. Nah, sedangkan ketika diberi phosphorus diffusion ini, di sudut-sudutnya itu juga kena fosforus. Nah, itulah yang dibuang supaya tidak terjadi kontak antara depan dan belakangnya solar cell, ya. Ini kalau misalnya sampai kalau tidak dibersihkan, diisolasi ini, ya. Kalau tidak diisolasi ini depan sama belakangnya itu akan ada kontak. Jadi dia harus dipisahkan.
Nah, caranya dengan isolasi ini dengan cara etching. Jadi ini metodenya dengan cara etching. Ini etching dikikis. Etching ini bahasa Indonesianya seperti dikikis. Jadi fosforus yang di sudut-sudut sudut-sudut ini dibersihkan supaya yang depan dan belakang itu tidak tersambung. Kemudian step selanjutnya adalah memberi anti-reflective coating. Anti-reflective coating ini kita sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi biasanya yang dipakai adalah silicon nitride ya, Si3N4 ya, silicon nitride, atau yang anti-reflective coating yang lain biasanya itu titanium dioxide, kalau enggak silicon nitride Si3N4 ini. Jadi biasanya dideposisikan menggunakan metode CVD atau chemical vapor deposition. Ya. Jadi gunanya ya, semoga masih ingat gunanya anti-reflective coating ini adalah mengurangi refleksi sinar matahari sehingga banyak sinar matahari yang diserap gitu. Jadi sebenarnya warna solar cell yang kita lihat, warna kebiru-biruannya itu tuh sebenarnya berasal dari tebalnya anti-reflective coating, karena silikon sendiri itu warnanya abu-abu, bukan warna biru ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya solar cell-nya yang sudah hampir jadi. PN junction-nya udah ada, udah dikasih anti reflective coating, udah dikasarkan permukaannya, dan ujung-ujungnya udah diisolasi. Sekarang kita perlu membuat kontak ya. Membuat kontak pada solar cell tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat kontak dengan bagian belakang solar cell. Jadi bagian belakang solar cell itu biasanya dikontakkan dengan aluminium ya. Aluminium untuk membuat ohmic kontak ya. Jadi ohmic kontak nah ini metode pemberian aluminium di belakang solar cell ini dengan metode screen printing. Jadi aluminiumnya itu diprintkan ke belakangnya solar cell. Ya. Jadi tintanya itu aluminium cair lalu di print seperti kita ngeprint di belakangnya solar cell. Nah, itu yang bagian belakang. Ini back ya. Ini back contact. Setelah kita punya back contact, di depannya solar cell yang di atas itu juga harus dikasih kontak. Ya, ingat elektron dan hole itu dipisah terus dia jalan keluar. Jadi depan belakang itu harus dikasih kontak. Nah, yang di depan, kontak depan itu biasanya dari perak atau silver ya. Ini juga tujuannya untuk membentuk ohmic kontak ya. Tujuannya membentuk ohmic kontak, dan ini tuh top kontak yang di atas ya. Jadi kalau Anda lihat solar cell itu ada garis ya. Ada garis putih-putih itu, ini adalah silver ini. Ya. Jadi setelah di-print kan, jadi kalau di belakang aluminium itu di-printnya semuanya, kalau di depan itu printnya garis-garis seperti ini. Nah, setelah di-print terus dikeringkan ya. Setelah dikeringkan ya, ini bukan top kontak tapi front kontak ya, front kontak. Terus setelah dikasih, sekarang solar cell-nya sudah lengkap ya. Sekarang setelah itu, nah ini dipanaskan ya.
solar cell-nya dipanaskan. Tujuannya apa? Supaya kontak antara solar cell dengan Ag dan Al ini bagus. Jadi kan tadi sudah Ag dan Al ini kan sudah diprintkan ke atas solar cell-nya. Nah, sekarang Ag dan Al ini bagaimana supaya lengketnya bagus ke solar cell itu tuh dipanaskan. Ini dipakai di sintering ya. Di sintering furnace. Jadi dia ditaruh di furnace, dipanaskan supaya dia lengketnya Al dan Ag ke silikon itu bagus. Dan selesai. Dan setelah co-firing ini berarti kita selesai. Jadi ini tadi yang screen printing ya untuk membuat kontak atau metallization ya. Untuk di depan ya, untuk front kontak kita pakai silver. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak silver yang dibutuhkan ya. Kalau di belakang aluminium kan aluminium cadangan kita banyak, tapi silver itu nggak sebanyak cadangan aluminium. Jadi kita membutuhkan banyak silver. Ini Anda bisa dilihat di sini untuk berbagai macam tipe. Ini ada crystalline solar cell, ada polycrystalline ya. Nah, ini ada beberapa teknologi yang tidak memakai silver, misalnya ini ya, misalnya interdigitated back contact. Jadi ini dua-duanya kontaknya memakai copper, ada positif dan negatifnya di belakang. Dua-duanya tuh di bawah. Kalau tadi kan atas. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar ada front and back contact. Sekarang dia pakai di belakang dua-duanya. Terus ada lagi yang namanya heat solar cell. Heat ini di sini adalah heterojunctions with intrinsic thin layer. Jadi ini saya rasa kita tidak perlu membahas, tapi yang di heterojunction di heat solar cell ini Anda bisa lihat dia punya E-type ya. Ada punya intrinsic. E-type ini berarti dia tidak di-dope ya. Ya, intrinsik ini berarti tidak di-dope kan. Tadi kalau di solar cell biasa kita pakai P ya. Dikasih P, phosphorus diffusion, sedangkan di sini dia nggak pakai P, tapi dia pakai intrinsik terus dikelilingi oleh amorphous silicon layer. Jadi ini saya rasa kita tidak perlu, tapi bagi yang tertarik silahkan dibaca-baca. Kemudian yang terakhir kita sudah punya sel ya, kita sudah punya solar cell ya. Terus dari solar cell ini kita buat untuk menjadi modul ya. Jadi ini cuma masalah penyambungan listrik ya. Jadi sebelum dia jadi modul, masing-masing sel ini dites dulu. Jadi antara sebelum ini ke sini harus dites dulu satu-satu. Jadi dites dulu satu-satu menggunakan alat yang cahaya mataharinya sudah ditentukan. Jadi kalau masih ingat masalah yang mengukur power, jadi powernya masing-masing ini dicek dulu satu-satu. Lalu dipisah-pisahkan. Jadi kalau yang nggak benar terus langsung dipisahkan, dan yang bagus-bagus langsung diassembly untuk menjadi modul.